Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan Einstein, tidak semua bisa dihitung, itu penting dan tidak semua penting bisa dihitung. Dalam kehidupan, kadang kita terlalu fokus pada angka atau pencapaian tapi lupa pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita tidak hanya melihat angka atau data, tetapi menggali makna di balik setiap informasi yang kita bahas bersama. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan kasus korupsi yang mempengaruhi perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Rizko Sai, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dari kelas C. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi di Indonesia. Masalah korupsi telah menjadi isu besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Dampak buruk dari korupsi tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana korupsi mempengaruhi perekonomian negara di Indonesia, beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia, serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memberantas korupsi. Dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Salah satunya dampak utama adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun justru disalahgunakan, maka proyek-proyek penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik. Misalkan ketika anggaran pembangunan jalan atau jembatan diselenggarakan, hasilnya adalah infrastruktur yang buruk dan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, korupsi juga mempengaruhi minat investor asing. Investor asing cenderung menghindari negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena biaya bisnis menjadi lebih mahal dan tindak kepastian hukum meningkat. Sebagai contoh, perusahaan seringkali harus membayar suap untuk mendapatkan izin usaha untuk melancarkan proyek mereka. Hal ini membuat Indonesia kehilangan banyak peluang investasi yang seharusnya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak lainnya adalah meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi seringkali menjadi dalam program-program sosial yang seharusnya membantu masyarakat miskin seperti subsidi, bahan bakar, bantuan langsung tunai, atau pembangunan fasilitas publik. Ketika dan ini dikorupsi, masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Akibatnya, ketimpangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Terakhir, korupsi juga mengganggu efisiensi pasar. Dalam bisnis, korupsi menciptakan biaya siluman yang membuat biaya produksi meningkat. Selain itu, korupsi mendorong praktik-praktik tidak sehat seperti monopoli atau oligopoli. Karena perusahaan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa akibat suap kepada pejabat pemerintah. Hal ini membuat pasar tidak kompetitif dan merugikan konsumen. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kasus korupsi besar yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi. Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus ini terjadi pada saat kritis ekonomi tahun 1998, di mana pemerintah memberikan bantuan dana kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Sayangnya, sebagian besar dana BLBI disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Dampaknya adalah sektor perbankan Indonesia mengalami krisis kepercayaan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Contoh lainnya adalah kasus korupsi proyek Hambalang, sebuah proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga nasional. Proyek ini mengalami berbagai masalah karena dana besar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dikorupsi oleh beberapa pejabat tinggi. Akibatnya proyek ini membengkak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi merugikan masyarakat secara langsung karena fasilitas yang dijanjikan pemerintah tidak terwujud. Ada juga kasus korupsi EKTP yang mengakibatkan pengadaan KTP elektronik di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, sejumlah pejabat tinggi terbukti mengambil keuntungan dari proyek pengadilan ini, sehingga kualitas layanan publik terganggu. Data kependudukan yang seharusnya menjadi dasar untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan betapa besar dampak korupsi terhadap berbagai sektor di Indonesia. Selain kerugian finansial, korupsi juga menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas solusi dan upaya mencegah korupsi. Nah, ini yang kita sangat harus kita bahas. Untuk mengatasi masalah korupsi, kita perlu langkah-langkah konkret dan komprehensif. Salah satu langkah yang paling penting adalah menegakkan hukum yang tegas. Pejabat yang terbukti melakukan korupsi harus diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jerah. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pelaksanaan dalam kepolisian sangat penting. Misalnya, KPK telah berhasil menangkap banyak pejabat korupsi melalui operasi tertangkap tangan atau disebut dengan OTT. Namun, upaya ini harus didukung oleh sistem peradilan dan transparan dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Salah satu cara untuk mengurangi celah korupsi dengan mendigitalisasi layanan publik seperti sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan teknologi, alur pengeluaran anggaran dapat dievaluasi secara ketat sehingga peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil. Langkah lainnya adalah pendidikan anti korupsi. Masyarakat, terutama generasi muda, harus diajarkan tentang nilai-nilai integrasi dan pentingnya memberantas korupsi. Kampanye anti korupsi juga perlu digalakkan di berbagai platform untuk melakukan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Terakhir, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat memantau kebijakan pemerintah dan melaporkan indikasi korupsi. Adapun bagian yang tidak kalah penting yaitu penguatan penegakan hukum yang independen. Selain itu, memberikan hukuman yang berat penting untuk memastikan lembaga penegakan hukum bebas dari interferensi politik dan kepentingan tertentu. Di Indonesia, salah satu tantangan besar adalah adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa terhadap lembaga seperti KPK. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan semua pihak termasuk pejabat tinggi tidak kebal hukum. Selain itu, kerjasama antara lembaga seperti KPK, kejaksaan, kepolisian perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau persaingan antar lembaga. Yang kedua, penetapan teknologi dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi bukan hanya soal transparansi anggaran, tetapi juga penerapan teknologi blockchain atau big data dalam pengelolaan data publik. Teknologi ini dapat memantau setiap transaksi anggaran secara real time dan mencatat sebuah pengelolaan dengan transparan. Contohnya beberapa negara seperti Estonia
telah menerapkan sistem pemerintahan elektronik yang memungkinkan masyarakat memantau pengelolaan pemerintah, pembayaran pajak, dan proses peredaran secara langsung. Indonesia perlu mengadopsi sistem berupa anggaran ruang untuk korupsi semakin sempit. Reformasi birokrasi. Korupsi di Indonesia seringkali terjadi karena sistem birokrasi yang terbelit-belit sehingga menciptakan peluang untuk praktik pemungutan liar dengan menyederhanakan proses birokrasi yang menetapkan sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi. Efisiensi kerja dapat meningkatkan dan posisi korupsi berkurang. Sebagai contoh, perizinan usaha dulu membutuhkan banyak tahapan, kini sudah mulai disadarkan melalui online sehingga subsidi atau disebut dengan OSS. Namun implementasi yang konsisten masih menjadi tantangan. Yang keempat, pengawasan keuangan daerah. Korupsi di tingkat daerah seringkali menjadi sorotan utama karena alokasi dana daerah seperti dana desa atau dana alokasi umum yang biasa disebut dengan DAU sering diselewengkan. Solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan peran Badan Pemeriksaan Keuangan yang biasa disebut dengan BPKA dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bisa diberikan BPKP dalam melakukan audit yang rutin dan mendalam terhadap penggunaan anggaran daerah. Selain itu, peran masyarakat lokal perlu diaktifkan melalui program-program seperti Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan mereka dalam memantau penggunaan dana. Yang kelima, perbedaan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus berdayakan untuk menjadi enggan untuk perubahan dalam melewati korupsi. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dana seperti platform digital atau online yang dikelola di secara independen. Contoh platform ini adalah lapor.go.id yang telah dikembangkan di Indonesia dengan melibatkan masyarakat. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga kolektif semua pihak. Yang keenam, insentif bagi pejabat yang berintegritas. Penting untuk melibatkan investasi dan insentif sebagai penjabat atau pegawai negeri yang menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, misalnya memberikan penghargaan tahunan untuk kepala daerah atau pegawai publik yang berhasil mengelola daerah dengan baik tanpa terlibat kasus korupsi. Angka ini dapat mendorong budaya positif di kalangan birokrasi. Selanjutnya, kerjasama internasional dan pemberantasan korupsi. Korupsi seringkali melibatkan jaringan internasional, terutama dalam kasus pencucian uang dan pelarian dana ke luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti Interpol dan UNITAD, National Office on Drugs and Crime, atau biasa disebut UNODC. Kerjasama ini dapat membantu dalam melacak dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Dan selanjutnya, pendidikan karakter dan anti korupsi sejak dini. Selain pendidikan formal, penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan karakter sejak dini. Anak-anak dan di remaja harus diajarkan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab melalui kurikulum sekolah. Program ini dapat diperkuat dan transparansi orang tua, komunikasi, dan media yang menyebarkan kampanye kesadaran anti korupsi. Korupsi bukannya masalah yang dapat diatasi dalam semalam, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat tidak dapat mengambil langkah maju untuk memberantasnya. Kita perlu memahami bahwa korupsi merugikan kita semua. Ketika dana publik diselewengkan, masyarakat tidak mendapat hak mereka dan pembangunan menjadi terhambat. Harapan untuk Indonesia yang bebas dari korupsi mungkin terdengar idealis, tetapi jika
Setiap individu berperan aktif, kita bisa mencapainya. Tidak hanya dengan mengawasi, tetapi juga dengan menolak untuk menjadi bagian dari sistem korupsi sekecil apapun bentuknya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan korupsi. Korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga moral bangsa. Dengan pemerintah yang bersih, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kita semua memiliki peran untuk mewujudkan itu. Terima kasih sudah menyimak, dan mari mulai perubahan dari diri kita sendiri. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengklik video ini, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.